Kenalkan, nama saya Julius Pratama Citra. Saya berasal dari mahasiswa Universitas Riau, program studi D3 Teknologi Pap dan Kertas kelas A. Kali ini saya akan membahas proses produksi pupuk urea. Dapat kita lihat, ini merupakan gambar diagram alir proses pembuatan pupuk urea. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu pupuk urea. Proses pembuatan urea. Urea adalah jenis pupuk yang paling umum digunakan di dunia. Pupuk urea yakni berupa senyawa organik dengan kandungan nitrogen 46%. Kandungan nitrogen tersebut berguna sebagai nutrisi bagi tumbuhan. Pupuk urea biasanya dalam bentuk pril karena lebih mudah digunakan oleh petani. Proses awal pembuatan pupuk urea dimulai pada preheater. Amonia cair dari tangki penyimpanan amonia bersuhu 30 derajat Celcius dialirkan menuju amonia reservoir yang dioperasikan pada tekanan 18 kg per cm kuadrat. Selanjutnya, amonia ditekan mencapai 25 kg per cm kuadrat dengan amonia busit up pump. Kemudian ditekan lagi mencapai 187 kg per cm kuadrat oleh amonia feed pump. Amonia cair bertekanan tersebut dipanaskan hingga suhu 140 derajat Celcius oleh amonia preheater EA102 dengan pemanas LP steam kondensat dan amonia preheater EA103 dengan pemanas LP steam. Amonia cair yang sudah ditekan dan dipanaskan dialirkan menuju reaktor. Karbon dioksida dari unit amonia disuplai ke suction separator karbon dioksida kompresor untuk memisahkan kondensat pada aliran karbon dioksida. Gas kemudian ditekan oleh karbon dioksida kompresor yang berupa kompresor tipe sentrifugal dengan 2 casing dan 4 stack. Gambar di samping merupakan diagram alir proses kompresi karbon dioksida dan saya akan dijelaskan satu persatu. Bagian kecil karbon dioksida dan discharge kompresor stage pertama ke LPD kompresor dan sisanya didinginkan. Air kondensat dari pendinginan dipisahkan di FA112. Udara pasivasi kemudian ditambahkan ke aliran gas karbon dioksida sebelum memasuki stage kedua untuk mencegah terjadinya korosi pada alat. Gas karbon dioksida yang keluar dari tingkat kedua diumpankan ke dihidrogen kolom untuk mencegah terjadinya ledakan akibat adanya hidrogen menggunakan katalis platinum atau palladium. Gas kemudian didinginkan, dipisahkan kondensatnya di FA113 dan dikompresi kembali di stage ketiga. Gas keluaran stage ketiga didinginkan, dipisahkan kondensatnya di FA114 dan dikompresi kembali di stage keempat. Pada stage keempat, karbon dioksida akhirnya ditekan sampai 160 kg per cm kuadrat untuk dimasukkan ke unit sintesis urea. Pada unit sintesis terjadi reaksi NH3 cair dan gas karbon dioksida yang berasal dari unit amonia dan sirkulasi kembali larutan karbamat dari unit recovery. Sintesis urea dijalankan pada reaktor stripper dan karbamat kondenser yang disebut sebagai urea synthesis loop. Sintesis loop ini biasanya dioperasikan pada tekanan 187 kg per cm kuadrat atau pada rate produksi 115%. Yang tekanannya dikontrol oleh pressure controller berupa PCV yang dipasang pada line gas overhead EA101. Selanjutnya saya akan membahas proses yang terjadi pada reaktor. Reaktor DC101 adalah menara vertikal dengan 9 interval baffle plate dan dinding bagian dalam yang dilapisi dengan stainless steel 316L. Urea grade sebagai anti korosi dari zat-zat reaksi dengan produk. Baffle plate di dalamnya digunakan untuk menghindari backmixing. Di dalam reaktor terjadi pengontakan NH3 cair, larutan karbamat dan karbon dioksida sehingga terbentuk karbamat dan urea. NH3 cair dari pabrik amonia dialirkan menuju amonia preheater untuk dipanaskan hingga suhu dan dilanjutkan menuju reaktor. Larutan karbamat berasal dari karbamat kondenser. Dengan pengontakan ini terjadi reaksi pembentukan karbamat dan urea.
Kedua reaksi merupakan reaksi kesetimbangan, sehingga untuk mencapai konversi yang diinginkan diperlukan kontrol terhadap temperatur, tekanan, waktu reaksi, dan perbandingan molar NH3 per karbon dioksida. Larutan urea yang terbentuk di dalam reaktor keluar melalui bagian atas dan masuk ke stripper. Faktor yang mempengaruhi operasi reaktor. Yang pertama itu adalah temperatur. Reaksi pembentukan urea yang bersifat eksotermis secara overall semakin rendah temperatur, konversi akan semakin besar. Temperatur yang terlalu rendah dapat menyebabkan terjadinya choking atau penyumbatan pada pipa karena pembentukan kristal urea. Temperatur yang terlalu tinggi dapat menurunkan konversi urea. Temperatur dalam reaktor diatur dengan menaikkan atau menurunkan steam, pemanas pada amonia preheater, mengatur ekses NH3, dan laju larutan recycle. Yang kedua itu adalah tekanan. Reaksi amonium karbamat menjadi urea hanya berlangsung pada fase cairan, sehingga memerlukan tekanan yang tinggi. Tekanan yang terlalu tinggi akan dapat menyebabkan kerusakan pada dinding. Tekanan yang terlalu rendah akan menurunkan pembentukan urea karena larutan dapat menguap lebih mudah. Yang ketiga, waktu tinggalnya. Reaksi pembentukan urea memerlukan waktu tinggal yang cukup. Waktu tinggal dapat dikendalikan dengan mengatur level cairan pada reaktornya. Waktu tinggal yang terlalu lama dapat menambah pembentukan biuret yang tidak diinginkan. Kandungan biuret yang tidak boleh melebihi 1% dari massa total yang dianjurkan untuk pupuk urea pada umumnya. Hal ini sangat penting karena kandungan biuret yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan tanaman. Yang keempat adalah perbandingan molar NH3 per CO2. Perbandingan NH3 per CO2 diatur pada 4:1 yang berfungsi untuk menjaga konversi. Perbandingan rendah akan menurunkan laju pembentukan urea dan menambah beban pada stripper. Perbandingan tinggi akan menambah laju gas menuju scrubber. Perbandingan molar dikendalikan dengan mengatur laju NH3-nya. Selanjutnya saya akan membahas proses yang berada di stripper. Stripper berfungsi untuk menghilangkan gas yang terikut dalam cairan dengan cara proses pemanasan. Larutan karbamat yang tidak terkonversi akan terurai menjadi NH3 dan karbon dioksida, yang kemudian gas tersebut dipisahkan dari larutan urea. Ekses NH3 dipisahkan dari aliran dengan menggunakan tray pada bagian stripper. Reaksi penguraian yang terjadi adalah NH2COO NH4 dengan reaksi timbal balik dengan 2NH3 tambah CO2Q. Kalau untuk reaksi penguraian diperoleh dari steam yang dialirkan pada paling tipe heater. Proses dekomposisi berlangsung dengan adanya pemanasan dengan steam jenuh yang bertekanan 18 kg per cm². Karbon dioksida diumpankan dari bagian bawah stripper untuk membantu proses stripping. Gas-gas yang terdekomposisi dan teruapkan akan berkontak dengan larutan pada reaktor secara counter current di dalam tub stripper. Faktor yang mempengaruhi operasi stripper. Yang pertama itu adalah temperatur. Reaksi dekomposisi merupakan reaksi endotermis sehingga diperlukan temperatur yang tinggi. Namun temperatur yang terlalu tinggi dapat menyebabkan korosi pada dinding stripper. Temperatur yang rendah akan menurunkan laju penguraian. Kedua adalah level. Level dalam stripper perlu dikontrol untuk mengatur waktu kontak antara larutan dengan steam dan gas karbon dioksida dengan mengatur bukaan valve pada bagian keluaran. Level yang terlalu rendah akan menyebabkan banyak gas karbon dioksida yang terbawa ke HT decomposer. Level yang tinggi akan meningkatkan reaksi hidrolisis urea dan pembentukan biuret. Ketiga itu adalah aliran karbon dioksida. Selain dengan menggunakan pemanas, penguraian karbamat dapat dilakukan dengan meningkatkan tekanan parsial karbon dioksida. Aliran karbon dioksida rendah akan menurunkan penguraian karbamat, sedangkan aliran karbon dioksida yang tinggi akan menurunkan perbandingan molar NH3 per CO2 pada reaktor. Laju alir karbon dioksida tergantung pada jumlah produksi. Yang keempat itu adalah tekanan steam. Steam berfungsi sebagai pemanas. Temperatur meningkat seiring peningkatan tekanan steam. Tekanan steam yang terlalu tinggi dapat menyebabkan pembentukan biuret dan korosi dinding stripper. Tekanan steam yang terlalu rendah dapat mengakibatkan kekurangan kalor pada reaksi dekomposisi. Selanjutnya saya akan membahas karbamat kondenser.
Karbama kondenser berfungsi untuk mengkondensasikan gas-gas dari stripper dengan cara dilarutkan ke dalam larutan karbama encer dari unit recovery. Campuran gas panas dari stripper dialirkan ke bagian bawah kondenser, kemudian terjadi kontak dengan larutan karbama encer dari HP absorber membentuk karbama yang lebih pekat. Larutan karbama yang terbentuk dialirkan kembali ke reaktor. Panas yang dihasilkan dalam karbamat kondenser oleh pembentukan karbamat dan kondensasi NH3 digunakan untuk menghasilkan steam tekanan rendah di sisi cup. Tekanan operasi secara substansial sama dengan tekanan sintesis urea. Tekanan steam yang dihasilkan di sisi cup karbamat kondenser disesuaikan dengan temperatur larutan keluar karbamat kondenser, yakni sekitar 180 derajat Celcius, sehingga diharapkan tekanan steam mencapai 5 kg per cm2 G pada normal operasi 100%. Karbamat kondenser dioperasikan pada N/C rasio 2,9 yang memberikan tekanan uap minimum pada sintesis urea. Selanjutnya saya akan membahas tentang scrubber. Gas kemudian menuju ke scrubber. Scrubber berfungsi mengubah gas yang tidak bereaksi menjadi karbamat dengan tipe paket tower. Perbandingan tinggi molar NH3/CO2 akan menambah laju gas menuju scrubber. Scrubber pada umumnya berfungsi untuk mengurangi polutan udara yang dihasilkan oleh pembuangan gas industri. Alat ini berguna untuk melindungi pengguna dan lingkungan sebagai penetral gas beracun dan gas reaksi dengan penggunaan air dingin yang minimal. Ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan jika menggunakan alat ini. Penggunaan scrubber akan lebih aman dan hemat biaya. Dikatakan aman karena operator bebas dari asam yang berbahaya, desain tertutup, kekuatan hisap yang dapat diatur, dan penetralan yang efisien. Sedangkan hemat biaya karena tidak ada korosi pada foam hot, penguapan sampel air mudah, kontrol penuh scrubber melalui digester, dan keunggulan lainnya. Pada rectifier, larutan yang telah mengalami proses stripping dialirkan ke rectifying column di mana terjadi dekomposisi amonium karbonat. Kemudian, hasil atas rectifying dialirkan ke low pressure karbamat kondenser. Hasil bawah rectifying column dialirkan ke flush drum. Hasil atas flush drum dikondensasi dan masuk ke NH3 water tank, dan hasil bawahnya ke urea solution tank sebagai tempat penyimpanan larutan urea. Hasil larutan urea dari urea solution tank kemudian diumpankan menuju evaporator 1 dan evaporator 2 untuk dipekatkan konsentrasinya dengan kondisi operasi evaporator 1 yang T-nya sama dengan 85 derajat Celcius dan P sama dengan 5 atm. Kemudian pada evaporator 2 itu T-nya sama dengan 85 derajat Celcius dan P-nya sama dengan 1 atm. Larutan urea yang sudah pekat dialirkan menuju bagian atas dari preheating tower. Di dalam preheating tower, larutan urea dispray, didinginkan, dan dipadatkan sehingga didapatkan urea dalam bentuk prill. Pada conveyor berfungsi mengangkut urea dalam bentuk prill ke gudang dan sudah siap di packaging. Conveyor adalah alat yang dapat memindahkan barang, di mana barang diletakkan di atas bed yang diputar oleh drum yang digerakkan oleh motor. Bagaimana bed ini dapat berputar, yaitu dengan diletakkannya drum pada awal sampai akhir meja conveyor, sehingga bed dapat dililitkan dengan menyambung ujung bed dengan ujung yang lain. Selain itu, terkadang drum yang digunakan hanya diletakkan di awal dan akhir meja conveyor, karena bagian tengah meja conveyor hanya diberikan plat besi sebagai alas bed. Proses produksi pupuk urea sudah selesai saya jelaskan. Sekian dari saya, terima kasih.